Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ananda kelas 8. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang relasi dan fungsi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang membedakan antara relasi dengan fungsi. Selanjutnya kita masuk ke notasi, rumus, dan nilai fungsi. Oke, notasi dan rumus fungsi ya. Di sini Ustazah berikan contoh diagram panah dari fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B ya. Jadi yang memetakan himpunan A ke himpunan B, anggota himpunan A ada 2, 3, 4, anggota himpunan B ada 4, 6, 8. Apa relasinya? Apa hubungannya antara A dengan B? Ternyata hubungannya adalah dikalikan 2. Jadi himpunan A itu dikalikan 2 menghasilkan 4 ya. Terhubung dari A ke B, kemudian 3 dikalikan 2 menghasilkan 6, 4 dikalikan 2 menghasilkan 8. Ya, selanjutnya kata-kata dikalikan 2 ini bisa kita ubah menjadi bentuk matematika menjadi 2x. Apa artinya 2x? Adalah 2 dikali x. Jadi anggota himpunan A kita misalkan sebagai X. Nah, jadi untuk mendapatkan relasi dengan B, maka himpunan A harus dikalikan 2. Maka di sini ditulis sebagai 2x. Fx atau fungsinya adalah 2x. Nah, maka kalian akan sering mendapatkan notasi seperti ini. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Jadi fungsi itu bisa tertulis F kecil, huruf G, huruf A, biasa seperti itu. Tapi yang paling umum adalah huruf F. Jadi dia memetakan dari himpunan A yang anggotanya adalah X menjadi Y. Y itu sama saja dengan Fx. Jadi setelah nanti didapatkan Fx, nah itu adalah anggota himpunannya B adalah Y. Pasangannya X. Jadi X itu anggota dari himpunan A dan Y itu adalah anggota himpunan B yang didapatkan dari fungsi yang memetakannya. Nah, di sini ada istilah diagram tersebut menunjukkan fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Fungsi F memetakan setiap anggota A ke B, jadi menghubungkan anggota A ke anggota B. Bentuk Fx sama dengan 2x ini disebut sebagai rumus fungsi. Atau dapat dikatakan bagaimana cara mendapatkan anggota himpunan B berdasarkan himpunan A. Ternyata ada rumus fungsi. Jadi Fx sama dengan 2x disebut sebagai rumus fungsi untuk fungsi contoh fungsi kita di sini. Secara umum fungsi F dinotasikan sebagai seperti ini. Ini dibaca fungsi F memetakan X ke Fx ya. Ini hanyalah simbol. Intinya adalah menghubungkan antara anggota satu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Itulah kemarin pengertian dari fungsi. Namun sekarang notasi itu artinya dibuat menjadi simbol-simbol dalam bentuk matematika.
Oke, selanjutnya menentukan rumus fungsi. Jika kita diberikan fungsi, mau ditentukan bagaimana sih rumusnya? Contoh, ada himpunan K dihubungkan dengan himpunan L. Ya, jadi 2 berpasangan dengan 3, 3 berpasangan dengan 4, 4 berpasangan dengan 5. Fungsinya masih tanda tanya, apakah hubungannya? Apa kira-kira hubungan pasangan 2 itu berpasangan dengan 3? Ternyata secara matematis yang pertama 2 harus ditambahkan dengan 1 menghasilkan 3 ya. Di sini ada tulisannya. Hal yang sama juga dilakukan kepada X yang kedua, anggota K yang kedua. Jadi ini X yang pertama, anggotanya himpunan K yang pertama. Ini X yang kedua, anggotanya K yang kedua. 3 dihubungkan dengan 4 juga tambah 1. Kemudian, ya, jadi di sini ya. Kemudian anggota K yang selanjutnya adalah 4. Apa hubungan 4 dengan 5? Ternyata ditambah 1. Oleh karena itu, kalau K itu anggotanya X, untuk mendapatkan pasangannya di L harus ditambah dengan 1. Maka rumus fungsinya adalah Fx ditambah dengan 1. Ya, jadi untuk menentukan rumusnya harus sama perlakuan ya. Jadi kalau di sini ditambah 1, pasti yang di bawahnya juga ditambah 1. Kalau kalian mendapatkan persoalan, Ustazah, yang pertama itu tambah 1, yang selanjutnya tambah 2. Coba diperhatikan lagi. Jadi hubungannya harus sama antara anggota yang pertama dengan yang kedua dengan yang selanjutnya. Jadi ini sudah didapatkan bahwa rumus fungsinya adalah X ditambah 1. Selanjutnya ada anggota himpunan P 1, 2, 3, anggota himpunan Q 1, 4, dan 9. Kita perhatikan apa sih hubungannya antara P dengan Q. Jadi kita perhatikan anggota himpunan P ada 1 dihubungkan dengan 1, 2 dihubungkan dengan 4, 3 dihubungkan dengan 9. Ternyata ini adalah pangkat 2-nya. Jadi 1 harus dipangkat 2-kan menghasilkan 1, 2 dipangkat 2-kan hasilnya adalah 4. 3 dipangkat 2-kan hasilnya 9. Jadi jika P itu adalah anggotanya adalah X, maka untuk mendapatkan pasangannya di Q harus dipangkat 2-kan. Maka rumus fungsinya adalah Fx sama dengan X kuadrat ya. Jadi perlu Ananda ketahui bahwa Fx itu nanti juga kalian akan dapatkan huruf Y, jadi Y itu sama saja dengan hasil dari fungsinya. Jadi nilai fungsinya ya. Lanjut, menentukan nilai fungsi. Dari Fx dapat ditentukan berdasarkan rumus fungsinya, yaitu dengan cara mensubstitusikan. Substitusi artinya mengganti. Jadi kita ganti nilai X pada rumus fungsi Fx. Seperti apa itu? Tentukan nilai dari fungsi berikut ya. Ini contohnya. Fx diberikan rumus fungsi. Fx sama dengan 2x ditambah 1. Ditanyakan berapa nilainya kalau x-nya sama dengan 1. Berapa x-nya? Berapa nilai fungsinya kalau x-nya diganti menjadi 2? Berapa nilai x-nya kalau berapa nilai fungsinya jika X-nya diganti menjadi 3? Maka caranya adalah dengan mensubstitusikan atau mengganti nilai X berdasarkan X yang diminta ya. Jadi kalau X-nya sama dengan 1,
maka fx-nya menjadi, nah jadi x-nya kita ganti menjadi 1. Jadi 2x artinya 2 dikali 1 ya. Kemudian ditambah 1. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Kemudian bagaimana kalau x-nya diganti menjadi 2? Jadi x sama dengan 2. Ya, jadi kita ganti x-nya menjadi 2. Maka 2x artinya 2 kali x atau 2 kali 2 karena x-nya sudah diganti. Tambah 1. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Kemudian bagaimana kalau x-nya kita ganti menjadi 3? Maka x sama dengan 3. Untuk x-nya kalau diganti menjadi 3, maka f 3 ya. Oh ya, di sini harusnya 1 ya. 2, aduh coret. 2 kali 3, 6 ditambah dengan 1 menghasilkan 7 ya. Nah, jadi nilai fungsinya adalah 3, 5 dengan 7. Begitupun dengan bagian B. Apa artinya G1? G1 berarti X-nya diganti menjadi 1. Apa artinya G2? X-nya diganti menjadi 2. Kemudian dihitung seperti contoh A. Jadi itulah nilai fungsinya. Jadi saya ulangi, menentukan nilai fungsi tinggal diganti nilai X pada rumus fungsi. Kemudian bagaimana kita caranya untuk menggambar? Oke, ya jadi bagaimana kalau kita akan menggambar grafik fungsi. Jadi menggambar grafik fungsi itu kita menggunakan koordinat kartesius. Jadi y itu sama saja dengan nilai fungsi. Ya, y itu sama saja dengan nilai fungsi. Maka untuk menentukan, untuk menggambar koordinat kartesius, menggambar grafiknya, kita harus menentukan titiknya pada koordinat kartesius. Masih ingat menentukan titik itu adalah X, Y. X itu adalah anggota himpunan pertama dan Y itu adalah nilai fungsi atau anggota himpunan yang kedua. Jadi ini adalah nilai fungsi. Contoh, gambarlah fungsi f x tambah 2 dari himpunan 0, 1, 2, dan 3. Ya, berarti kita harus menentukan nilai fungsi. Apabila x-nya diganti menjadi 0, x-nya diganti menjadi 1, diganti menjadi 2, dan diganti menjadi 3. Jadi ini adalah X ya. Nah, bagaimana untuk menentukan Y? Y itu adalah nilai fungsi. Seperti tadi yang dipelajari bahwa X-nya harus kita ganti. Oke, jadi untuk membantu kita buat dulu tabel ya. Saya hapus dulu ini. Jadi ini tadi adalah X. Ya, kita buat tabel dulu. X-nya apa saja? Ada 0, ada 1, ada 2, ada 3. Kemudian fx atau nilai fungsinya ya. Nilai fungsinya. Nah, jadi ganti x-nya dengan 0. 0 tambah 2, 2. Ganti x-nya lagi menjadi 1, 1 tambah 2, 3. Ganti x-nya lagi menjadi 2, 2 tambah 2, 4. Ganti x-nya lagi menjadi 3, 5.
Maka titiknya adalah X, fx atau kita ganti menjadi fx-nya itu sama saja dengan Y. Maka titiknya adalah 0,2 ya, koordinat titik 1,3 kemudian 2,4 kemudian 3,5 ya. Jadi ini adalah titik-titiknya yang nanti kita akan plot, kita akan gambar pada koordinat kartesius ya. Jadi seperti ini cara menggambarnya adalah kita gambar dulu koordinat kartesiusnya. Ini adalah sumbu Y ya. Kemudian ini adalah sumbu X ya. Nanti kalau kalian menggambar harus rapi, gunakan penggaris. Ini 0, ini 1, kasih jarak ya. 2, 3, 4 ya, dan seterusnya. Di sini kembali 1, 2, 3, 4. Oh, supaya agak rapi terlihat, kita kasih full dulu di sumbu X-nya ya. 5. Nah, ini agak keliru ini. Ya, tidak seimbang. Oke. Ya, yang titik yang pertama 0,2, X-nya 0, Y-nya 2. 0,2 berarti titiknya di sini. Kemudian 1,3. 1,3 berarti titiknya di sini. 2,4. 2,4. Kemudian 3,5. Ya, oh ya, di sini berarti harus ada 5 lagi di sini, ya. 3,5 berarti di sini 3, kemudian di sini ya sejajar ya. Oke. Kemudian grafiknya mana? Ini belum grafik ya, ini baru menempatkan titik atau memplot titik pada koordinat kartesius. Nah, grafiknya adalah kalian harus menghubungkan titiknya ya, hubungkan dengan garis. Ya, jadi ini bentuknya adalah garis lurus. Kalian bisa membuka bukunya, buku paketnya. Di situ ada dijelaskan tentang fungsi linear. Fungsi linear itu jika grafiknya itu lurus ya. Nah, kemudian ada fungsi kuadrat, grafiknya itu berbentuk kurva atau lengkungan ya. Lengkungan ya itu seperti itu ya. Jadi ada beberapa jenis-jenis fungsi, bisa dibaca kembali bukunya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Silahkan disimak kembali penjelasan tadi Ustazah tentang notasi, rumus, dan nilai fungsi, termasuk juga menggambar grafik. Kalian bisa mencocokkan materinya dengan apa yang terdapat pada buku kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.